Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang sketsa teori kritik sastra. Saya Stefani Swangan sebagai moderator akan menyampaikan materi pertama. Sketsa teori kritik sastra. A. Gambaran umum. Data kehidupan kritik sastra Indonesia yang berada pada sekian banyak artikel di surat kabar, majalah, dan buku selama ini mungkin saja tidak bermanfaat bagi kebanyakan pembaca, kecuali bagi mereka yang dengan sengaja membacanya karena kepentingan tertentu, seperti mengajar, meneliti, menulis tesis, atau menyunting buku sastra. Gambaran ini berbeda dengan dunia pencipta karya sastra, seperti puisi, cerpen, dan novel, yang mudah dijangkau dan dibaca masyarakat umum. Sastra masih terpinggirkan di dalam dunia pendidikan yang cenderung mengedepankan ilmu eksakata. Pengamat sastra dari Universitas Indonesia, Maman S. Mahayana, mengatakan, pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2008, tersisihkannya sastra juga bidang ilmu humaniora lainnya, tak lepas dari penekanan kebijakan pembangunan yang bersifat fisik dan adanya kebutuhan konkret terhadap ilmu eksakata. Kondisi ekologi sastra Indonesia saat ini tidak harmonis akibat rendahnya apresiasi terhadap karya sastra Indonesia, baik dari masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya kritik sastra. Gerakan sastra pada tahun 1996 sampai 2004 yang berupa: pertama, penerbit sisipkan kaki langit di majalah Horizon. Kedua, pelatih membaca, menulis, dan apresiasi sastra atau yang disebut MMAS. Ketiga, kegiatan sastrawan bicara. Siswa bertanya, biasa disebut SBSB. Keempat, kegiatan sastrawan bicara mahasiswa membaca SBMM. Dan kelima, kegiatan lomba mengulas karya sastra atau LMKS dan lomba menulis cerita pendek LMCKP. Dan keenam, terakhir, kegiatan Sanggar Sastra Siswa Indonesia atau yang biasa disebut SSSI. Masa pertumbuhan pada tahun 1900 sampai 1945 dalam kritik sastra Indonesia modern menurut Pradopo 2002 ditegaskan bahwa hingga akhir tahun 1980-an belum ada buku kritik sastra Indonesia yang membahas secara lengkap kerangka teori sastra Indonesia sejak masa kelahirannya hingga tahun 1988 dalam kurung batas masa penelitian Pradopo. Menurut Pradopo pada tahun 2002, kritik sastra Indonesia modern umurnya masih muda, paling awal baru bersamaan dengan lahirnya kesastraan Indonesia modern sekitar tahun 1920. Menurut Maman S. Mahayana, pada tahun 2005, sejarah kritik sastra Indonesia berawal dari majalah Panji Pustaka yang membuka rubrik Memajukan Kesusastraan, Asuhan S. Takdir Ais Jabana. Di rubrik itu, As Jabana banyak mengulas dan memberi tanggapan atas sejumlah puisi yang dikirimkan ke majalah itu. Kritik kesusastraan sebagai teori kritik sastra Indonesia modern yang awal dikatakan memuat teori agak lengkap, yaitu memuat pengertian kritik, guna kritik sastra, sifat kritik yang baik, dan syarat-syarat bagi seseorang kritikus yang baik. Baik, saya Tinurbita akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang masa pergolakan pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Masa pergolakan sastra Indonesia selama 20 tahun itu ditandai oleh munculnya berbagai pandangan atau teori kritik sastra yang ditawarkan oleh sejumlah tokoh seperti Habib Jasin, L.K. Bohang, Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Trisno Sumarjo, Ahoka Hadimadja, Amal Hamzah, Bakri Siregar, Pramodia Ananta Toer, Boen S. Otmar Jati, MS Hutagalung, Ajib Rosidi, dan Subagio Sastro
Wardoyo. Pandangan mereka itu terungkap dalam sejumlah majalah seperti Siasat, Pancaraya, Gema Suasana, Indonesia, Konfrontasi, Kisah, Sastra, Basis. Kecuali Basis, semua majalah tersebut sudah tidak terbit lagi sehingga sulit diperoleh pembaca masa kini. Pandangan Jasin tentang kritik sastra dapat dibaca dalam buku Tifa Penyair dan Daerahnya pada tahun 1959. Jasin antara lain menyatakan bahwa kritik sastra berarti pertimbangan baik buruknya karya sastra dan seseorang kritikus. Hakikatnya adalah orang perantara antara pencipta dan orang banyak. Pandangan Ahoka Hadimadja dapat dibaca dalam buku Seni Mengarang pada tahun 1978 halaman 109 sampai dengan 110 yang menyatakan bahwa kritik itu tulisan yang membahas tulisan seseorang yang bentuknya boleh berupa esai. Secara keseluruhan, pandangan Habib Jasin, Ahoka Hadimadja, Asrul Sani dan Chairil Anwar sebagai pendekar-pendekar sastra pada tahun 1940-an dapat dibaca juga dalam surat kepercayaan Gelangang yang sudah dikenal luas sebagai pernyataan bersama kaum seniman budayawan pada masa itu. Di pihak lain, pada masa itu pun berkembang pandangan kritik sastra yang berorientasi realisme sosialis di kalangan lembaga kebudayaan rakyat atau LEKRA, sebuah organisasi kebudayaan yang didirikan oleh pimpinan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pandangan Pramodia yang lebih terperinci dapat dibaca dalam bukunya Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia tahun 2003. Dalam buku tersebut, Pramodia menjelaskan asal-usul realisme sosialis yang tokohnya adalah sastrawan Rusia Maxim Gorky, dan prinsipnya adalah menerapkan sosialisme di bidang kreasi atau penciptaan sastra. Masalah yang dihadapi generasi masa kini adalah sulitnya memperoleh contoh-contoh kritik suatu realisme sosialis karena tulisan-tulisan mereka, baik kritik maupun karya sastranya, nyaris sudah lenyap dari khazanah Pustaka Sastra Indonesia kecuali di PDS Habib Jasin. Selanjutnya materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Agustina Siot. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian masa pemapanan 1965 sampai 1998. Peristiwa penting pada awal Orde Baru adalah Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia di Jakarta 25 sampai 28 Oktober 1966 yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, kemudian menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan kini bernama Pusat Bahasa. Bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP, Jakarta, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, Jakarta. Keseluruhan makalah dan hasil simposium itu dapat dibaca dalam Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai cermin manusia Indonesia baru, tahun 1967. Mungkin buku tersebut juga sudah sulit juga diperoleh di kebanyakan perpustakaan, padahal isinya merupakan dokumentasi sejarah pemikiran di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Karya sastra memiliki dua segi, yaitu segi intrinsik dan segi ekstrinsik, sehingga kritik pun dapat ditujukan kepada salah satu seginya.
Yang dimaksud segi intrinsik adalah segala elemen yang membangun karya sastra dari dalam sehingga terbentuk struktur karya sastra. Sedangkan segi ekstrinsik adalah segala unsur yang membangun karya sastra dari luar. Penilaian terhadap cerita, rekaan, atau prosa fiksi hendaknya ditujukan terhadap keberhasilan unsur-unsur struktur seperti alur, penokohan, latar, dan pusat pengisahan dalam membangun sebuah keutuhan struktur cerita rekaan sebagai sarana pengungkapan tema dan amanat. Arif Budiman dan Gunawan Muhammad menawarkan kritik sastra yang berasal dari psikologi Gestalt, suatu teori yang menyatakan bahwa suatu totalitas atau perkembangan memiliki kualitas baru yang tidak sama. Selanjutnya, masa pembebasan setelah 1998. Selama 10 tahun reformasi, tahun 1998 sampai 2008, boleh dikatakan tidak terjadi heboh atau sensasi kritik sastra Indonesia, sehingga terkesan segala berjalannya rutin tanpa gairah dan tantangan. Itulah sebabnya timbul semacam protes atau keluhan seperti sudah disebutkan di depan. Dengan kata lain, teori kritik sastra Indonesia pada masa 10 tahun terakhir ini terus berkembang dengan berbagai corak dan gayanya. Ada yang diterapkan untuk sayembara penulisan karya sastra, sebagaimana dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Ada yang diterapkan untuk pemilihan karya sastra, seperti dilakukan oleh Harian Kompas, dan ada juga yang diterapkan untuk apresiasi seperti didukung oleh penerbit Grasindo. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari materi kami yaitu dari pembahasan tentang sketsa teori kritik sastra mengenai beberapa masa pertumbuhan dari tahun 1900 sampai 1945, masa pergolakan 1945 sampai 1965, masa pemapanan 1965 sampai 1998, dan masa pembebasan setelah 1998, dapat disimpulkan bahwa kritik sastra merupakan dunia pemikiran atau gagasan intelektualitas yang tidak mudah dilihat orang banyak, tidak populer, dan dampak atau pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari pun tidak langsung dirasakan masyarakat. Secara garis besar, sejarah kritik sastra Indonesia pada tahun 1988 dapat disimak dalam kritik sastra Indonesia modern, yaitu Pradopo 2002. Sedangkan variasinya dapat diperoleh dalam 9 jawaban kritik sastra Indonesia Mahayana 2005 dan sumber-sumber lain yang mungkin terjangkau. Namun pembacaan yang benar terhadap buku Rahmat Djoko Pradopo dan Maman S. Mahayana saja dapat dijadikan modal pengetahuan mahasiswa mengenai dinamika sejarah kritik sastra Indonesia. Sedangkan periodisasinya bertumbuh pada buku pengantar sejarah sastra Indonesia Yudion KS 2007 yang menawarkan periodisasi sejarah sastra Indonesia menjadi 4 masa, yaitu yang pertama, masa pertumbuhan pada tahun 1900 sampai 1945. Kedua, masa pergolakan yaitu pada tahun 1945 dan sampai 1965. Ketiga, masa pemapanan pada tahun 1965 sampai 1998. Dan yang keempat terakhir, masa pembebasan setelah 1998. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian materi dari kami, terima kasih dan selamat siang.